Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Nogum Putu Priyanti, Sunarjani Jelantik dengan 3 digit NIM terakhir 126. Di sini saya izin untuk menjelaskan terkait dengan latar belakang student project ini. Sebelumnya, penganiayaan sendiri merupakan tindak pidana yang menimbulkan rasa sakit atau luka dan juga merugikan secara fisik pada orang lain. Nah, penganiayaan ini sendiri diatur dalam pasal 351 dan 352 KUHP yang menjelaskan tentang golongan penganiayaan sebagai suatu tindak pidana yang dapat mengakibatkan luka hingga kematian pada korban. Nah, dalam penganiayaan sendiri, kekerasan dapat muncul, salah satunya merupakan dalam bentuk kekerasan tumpul. Nah, insiden kekerasan tumpul dalam suatu penganiayaan itu jumlahnya lebih besar dibandingkan dengan kekerasan tajam. Kekerasan tumpul sendiri itu dapat menimbulkan berbagai jenis luka yang dapat dijadikan sebagai suatu bukti untuk menganalisis dari penyebab suatu penganiayaan. Contohnya, luka yang dapat timbul seperti misalnya luka memar, luka lecet, luka robek, fraktur, dan juga perdarahannya disebabkan oleh berbagai faktor seperti misalnya apa yang digunakan untuk menganiaya ataupun juga kekuatan dari suatu benda tersebut. Nah, dalam aspek medical legal, penting untuk mengidentifikasi asal dan juga ciri luka dari kekerasan tumpul dan mendata setiap luka yang ada. Selain itu juga perlu juga mengobservasi setiap bukti kekerasan yang ada pada tubuh pasien, mengamati morfologi luka untuk bisa mendapatkan dugaan terhadap penyebab dan juga mekanisme luka. Selain itu juga untuk mengidentifikasi apakah memang benar suatu kekerasan tumpul itu disebabkan oleh penganiayaan ataupun hal lainnya. Baik, izin untuk melanjutkan. Sebelum perkenalkan, nama saya Nikma Sri Agustin dengan 3 digit NIM terakhir 004. Jadi terkait dengan rumusan masalah yang akan dibahas, yang pertama yaitu apa tujuan analisis medico legal pada kasus kekerasan tumpul, bagaimana pendekatan analisis cederanya, apa saja tahap pemeriksaan medico legalnya, bagaimana dampak medico legal dari kekerasan tumpul dalam konteks tindak penganiayaan, serta apa saja tantangan yang dihadapi dalam proses analisanya. Untuk tujuan penulisannya yaitu yang pertama mengetahui tujuan analisis medico legal pada kasus kekerasan tumpul, mengetahui pendekatan analisis cedera pada kasus kekerasan tumpul, memahami tahap pemeriksaan medico legalnya, memahami dampak medico legalnya, dan mengetahui tantangan yang dihadapi dalam proses analisa cederanya. Selanjutnya, untuk manfaat penulisannya, yang pertama yakni menambah ilmu pengetahuan dalam bidang kedokteran forensik, memberikan landasan teoritis, menyediakan referensi ilmiah, dan membantu masyarakat serta pihak terkait memahami pentingnya analisis medico legal dalam mengungkap kasus kekerasan. Nama saya Talita Hidi Putri dengan 3 digit NIM terakhir 191. Jadi definisi dari kekerasan tumpul secara medical legal itu merupakan cedera non-penetrasi yang terjadi akibat suatu objek ataupun permukaan tumpul yang mengenai tubuh atau menggesek tubuh dan menghasilkan cedera. Contoh cederanya itu seperti abrasi, kontusium, laserasi, dan juga lainnya. Dan mekanisme cederanya itu dihasilkan dengan konsekuensi medico legal dalam membedakan kejadian seperti kecelakaan, penganiayaan, atau self-inflicted injury. Bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Deni Isabel Kirana Yuda dengan 3 digit NIM terakhir 080. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tujuan dari analisis cedera kekerasan tumpul. Analisis medico legal pada kekerasan tumpul bertujuan untuk memahami bagaimana trauma itu terjadi. Jadi pemeriksaan tidak hanya menggambarkan luka tetapi menjelaskan mekanisme seperti arah gaya, jenis alat yang digunakan, dan posisi tubuh korban saat kejadian. Dari pola luka tersebut kita bisa membedakan apakah cedera itu berasal dari kecelakaan, kekerasan, atau mekanisme lainnya. Analisis ini juga menilai vital reaction untuk menentukan apakah luka itu muncul ketika korban itu masih hidup dan apakah cedera tersebut berkontribusi terhadap kematiannya. Untuk itu, autopsi menjadi metode yang sangat penting karena memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai cedera internal dari korban. Hasil pemeriksaan digunakan untuk menetapkan penyebab kematian dan manner of death, misalnya apakah kasus merupakan pembunuhan, kecelakaan, bunuh diri, natural, atau tidak dapat ditentukan. Selain itu, dokumentasi luka harus lengkap dan akurat, meliputi foto, deskripsi, pengukuran, dan sampel, serta mampu membedakan antara cedera antemortem dan perubahan postmortem agar interpretasi tidak keliru dan dapat dipertanggungjawabkan. Sekian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih.
Baik, izin melanjutkan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Niputul Sita Kamal Meswari dengan tujuan terakhir 140. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aspek morfologis cedera. Jadi, pada bagian aspek morfologis cedera, kita fokus pada bagaimana tubuh memberikan gambaran fisik akibat kekerasan tumpul. Secara umum, kekerasan tumpul dapat menimbulkan beberapa bentuk cedera, mulai dari yang paling superficial sampai yang dalam. Yang paling ringan biasanya abrasi, yaitu luka gores dangkal yang menunjukkan adanya kontak permukaan. Lalu ada memar yang terbentuk akibat pecahnya pembuluh darah di bawah kulit. Cedera yang lebih berat adalah laserasi, yaitu robekan jaringan dengan tepi tidak rata yang sering disertai dengan jembatan jaringan. Ini menjadi ciri khas cedera akibat benda tumpul dan membantu membedakannya dari luka tajam. Hal lain yang sangat penting secara mediko-legal adalah pola dan distribusi luka. Bentuk luka kadang bisa mencerminkan objek yang digunakan. Misalnya pola linear yang menandakan pukulan dengan batang atau pola grid dari benda permukaan kasar. Lokasi dan jumlah cedera juga bisa menunjukkan apakah kekerasan terjadi satu kali atau berulang, serta membantu membedakan antara kecelakaan atau penganiayaan. Di bagian yang lebih dalam, pemeriksaan dapat menemukan hematoma jaringan dalam, laserasi organ atau fraktur yang semuanya berkontribusi untuk memperkirakan seberapa besar energi atau gaya yang mengenai tubuh. Jadi, keseluruhan gambar morfologi ini berperan besar dalam merekonstruksi mekanisme kekerasan dan menjadi kunci dalam penilaian mediko-legal kasus penganiayaan. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Nilu Amrita Pujorinata dengan 3 rejenim terakhir 020 izin menjawab mengenai aspek interpretatif mediko-legal, di mana cedera kekerasan tumpul disebabkan oleh benturan benda tumpul pada tubuh dan merupakan cedera paling umum yang memiliki signifikansi mediko-legal. Yang pertama ada abrasi, di mana abrasi dalam konteks intervensi medis umumnya dianggap ringan. Namun dalam trauma forensik, abrasi tidak dapat dianggap remeh. Karena abrasi dapat menjadi tanda bahwa satu objek telah bersentuhan dengan kulit, kemudian benturan terjadi pada sudut kurang dari 90 derajat, terdapat pergerakan relatif antara objek dan tubuh, dan terdapat gesekan antara objek dan tubuh. Penting untuk menggali informasi mengenai proses abrasi terjadi dan mendokumentasikannya dengan baik. Yang kedua adalah memar, di mana memar adalah perdarahan di ruang terbatas setelah pecahnya pembuluh darah kecil. Untuk tujuan mediko-legal, tidak ada istilah memar ringan, terutama pada kasus kecelakaan lalu lintas, jatuh dari ketinggian, dan skenario terbentur pada benda tumpul lainnya. Pada pasien memar harus dilakukan evaluasi klinis yang teliti dan menyeluruh. Jika memungkinkan, pasien sebaiknya diamati selama beberapa jam meskipun mereka tampak stabil secara klinis. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Clifton Marvin Dibuda dengan 3 digit yang terakhir 243. Pada saat ini saya akan melanjutkan membahas mengenai aspek interpretatif mediko-legal. Laserasi merupakan robekan pada kulit atau jaringan lunak tubuh yang terjadi akibat kekuatan tumpul pada permukaan tubuh. Laserasi ditandai oleh tepi luka tidak beraturan, adanya tissue bridging serta abrasi dan kontisio di sekitar luka. Interpretasi mediko-legal terhadap laserasi dapat dinilai dari lokasi luka. Lokasi dengan jaringan lunak tipis di atas tulang seperti dahi pelipis atau tulang pipi lebih rentan mengalami robekan dari kekerasan tumpul. Laserasi pada lokasi dengan jaringan subkutan tebal biasanya mengindikasikan gaya benturan yang lebih besar. Pola morfologis seperti memar, hematom, atau abrasi yang menyertai laserasi harus dinilai karena sering menunjuk pada adanya trauma tambahan atau cedera lain. Distribusi dan jumlah luka juga berperan dalam interpretasi, seperti keberadaan beberapa robekan pada area berbeda atau luka dengan stadium penyembuhan berbeda dapat mengarah pada dugaan trauma multiple maupun kekerasan berulang. Semua temuan tersebut harus dikaitkan dengan konteks kejadian dan riwayat yang diberikan korban atau saksi untuk menilai konsistensinya dengan mekanisme yang dilaporkan. Oleh karena itu, hasil interpretasi wajib dikomunikasikan menggunakan terminologi yang akurat, objektif, dan tidak bias agar dapat dipahami secara jelas. Baik, perkenalkan, nama saya Karin Angelina Mendoraya dengan 3 rejenim terakhir 164. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tahap pemeriksaan mediko-legal pada kekerasan tumpul. Untuk tahapannya sendiri, hal pertama yang dilakukan adalah memastikan keselamatan korban melalui penilaian ABC sesuai protokol trauma. Jika kondisi sudah tak stabil, barulah dilanjutkan dengan inform consent singkat dan pengumpulan informasi dasar seperti kronologi kejadian, mekanisme cedera, waktu terjadinya, serta riwayat medis yang dapat mempengaruhi temuan. Setelah itu, dilakukan pemeriksaan forensik secara menyeluruh, mulai dari deskripsi luka, pendokumentasian foto, hingga pencatatan menggunakan diagram tubuh.
Bila dicurigai adanya cedera internal, dilakukan pemeriksaan penunjang seperti radiografi, CT scan, ataupun USG ataupun FAS. Semua barang bukti, termasuk pakaian dan juga sampel biologis, harus dikelola dengan prinsip chain of custody agar dapat diterima secara hukum. Seluruh proses ini dilakukan dengan format pemeriksaan yang baku untuk memastikan hasil dari interpretasi mediko-legal yang akurat. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, selanjutnya saya izin melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ryan Rainer Rasman dengan digit NIM terakhir 217. Izin melanjutkan apa yang sudah dijelaskan oleh teman saya Karin, di mana tentang tahap pemeriksaan mediko legal pada kekerasan tumpul, di mana saya akan menjelaskan pada tahap akhir, di mana penyusunan laporan mediko legal atau yang biasa kita sebutkan visum et repertum itu harus berisi temuan objektif penilaian hubungan sebab akibat antara temuan dengan mekanisme cedera, seperti misalnya kemampuan luka tersebut menimbulkan cedera dalam jangka waktu tertentu. Lalu juga serta kita harus menyertakan juga keterbukaan tentang metode dan batasan pemeriksaan, di mana laporan tersusun dengan jelas itu biasanya didokumentasikan secara lengkap dan juga dilengkapi dengan bukti foto ataupun pencitraan yang nantinya akan memudahkan rekonstruksi kejadian dan mendukung proses hukum. Maka dari itu, penerapan standar minimal pemeriksaan klinik forensik sangat dianjurkan dalam praktik sehari-hari. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian dari saya, terima kasih banyak. Perkenalkan, nama saya Ayu Setia Devi Depla dengan 3 digit NIM terakhir 108 akan menjelaskan mengenai dampak mediko-legal kekerasan tumpul dalam penganiayaan, di mana kekerasan tumpul sering ditemukan dalam kasus penganiayaan mulai dari kekerasan dalam rumah tangga hingga tindakan kriminal di masyarakat, di mana jenis cedera yang dapat dihasilkan sangat beragam mulai dari abrasi, memar, laserasi, fraktur maupun kerusakan organ dalam, di mana cedera tersebut akan memberikan dampak medis yang cukup fatal seperti luka berat, kecacatan permanen ataupun kematian. Selain memberikan dampak medis, terdapat juga konsekuensi mediko-legal dari penganiayaan dengan kekerasan tumpul, di mana cedera tumpul yang dihasilkan dapat menentukan klasifikasi hukum suatu peristiwa, seperti penganiayaan berat, percobaan pembunuhan, ataupun pembunuhan. Dalam aspek tersebut, laporan mediko-legal menjadi sangat krusial sehingga semua temuan harus dideskripsikan secara rinci. Laporan mediko-legal harus mencakup jenis, ukuran, lokasi, usia, dan mekanisme dari cedera. Dokumentasi medis dan analisis forensik yang tepat dan akurat juga sangat penting dalam menyimpulkan mekanisme kekerasan, tingkat keparahan cedera, dan akibat hukumannya. Jadi tantangan analisis dalam cedera trauma tumpul itu muncul karena cedera tumpul memiliki spektrum morfologi yang sangat luas, lalu bergantung pada karakteristik benda tumpul, energi benturan, titik cedera, kondisi jaringan korban, serta waktu pada pemeriksaan. Beberapa tantangan dalam analisis adalah yaitu variasi bentuk luka. Bentuk luka tumpul sangat beragam sehingga sering juga menyerupai mekanisme cedera lainnya. Lalu juga sulit untuk membedakan kekerasan dan juga jatuh karena pola cedera yang mirip sehingga membutuhkan rekonstruksi dan juga pemeriksaan penunjang. Lalu adanya dokumentasi yang tidak optimal seperti masalah pencahayaan, pigmentasi kulit, alat yang dapat menyebabkan dokumentasi kurang akurat. Selanjutnya, perbedaan kondisi individu seperti usia, kesehatan, serta status koagulasi dapat mempengaruhi tampilan luka sehingga memberikan interpretasi gaya trauma yang tidak pasti. Lalu juga penentuan usia luka yang tidak akurat, seperti warna memar yang bervariasi, sehingga tidak dapat dijadikan indikator waktu yang tepat. Lalu yang keenam yaitu artefak pasca kematian, yaitu perubahan postmortem yang dapat menyerupai luka antemortem, sehingga dapat disalahartikan. Selanjutnya yang terakhir adalah keterbatasan pemeriksaan. Metode konvensional sering sekali tidak cukup, sehingga teknologi lanjutan dibutuhkan, namun tidak selalu tersedia dalam fasilitas kesehatan. Baik, saya izin melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri Chandra Bilastri Subaba Prastia dengan 3 digit NIM terakhir 078. Di sini saya izin menjelaskan tentang kesimpulan. Jadi kekerasan tumpul merupakan trauma non-penetrasi yang menghasilkan berbagai jenis cedera dari abrasi, kontusi, laterasi, hingga fraktur dan kerusakan organ yang morfologi dipengaruhi oleh karakteristik benda, energi dan arah benturan, serta kondisi korban, sehingga setiap lesi memberikan petunjuk penting mengenai mekanisme cedera dan identifikasi alat, meski interpretasinya dapat terbatas oleh kemiripan pola luka dan perubahan postmortem. Dalam konteks mediko-legal, analisis ini bertujuan menautkan cedera dengan proses investigasi melalui integrasi temuan makroskopis, histopatologi, radiologi, toksikologi, dan terutama autopsi, disertai dengan prosedur pemeriksaan yang meliputi stabilisasi, anamnesis, evaluasi klinis forensik, dokumentasi, pengambilan bukti, serta penyusunan visum et repertum yang objektif. Namun tantangan seperti tumbang tindih morfologi, perbedaan pigmentasi kulit, artefak, dan keterbatasan dokumentasi menuntut pendekatan multidisipliner dan interpretasi berbasis konteks agar rekonstruksi kejadian akurat dan memiliki nilai probatif kuat dalam peradilan. Sekian dari saya, terima kasih.